Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Syahrin, NIM 2021143247. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam satuan ujaran. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Ramlan yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Arti kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yakni sun yang berarti dengan dan tetein yang berarti menempatkan. Secara etimologis dapat disimpulkan bahwa sintaksis berarti menempatkan kata-kata yang menjadi kelompok kata atau kalimat. Berikutnya yaitu objek kajian satuan sintaksis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, objek kajian sintaksis menyelimuti frasa, klausa, dan kalimat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing objek. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim yang disebut gabungan kata yang menjadi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Mudahnya, frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut. Satuan ayam hitam saya adalah frasa karena tidak ada keterlibatan predikat di dalamnya. Ayam hitam menjadi gabungan kata yang seakan menjadi satu. Sementara itu, ayam saya hitam memberikan keterkaitan predikat antar keduanya, yakni ayam saya berwarna hitam. 2. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Contohnya telah dibahas di atas, dapat berupa pisang goreng, rumah itu besar, bayi itu sehat, ayam saya hitam. Boleh dibilang klausa merupakan kebalikan dari frasa. Yang ketiga yaitu kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau berdiri dengan beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat memiliki pola intonasi yang tuntas dalam mengungkapkan suatu ide. Ramlan berpendapat bahwa kalimat ialah salah satu gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Berikutnya yaitu perbedaan klausa dan kalimat. Dapat disimpulkan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi akhir. Contohnya, jika klausa adalah pisang goreng, maka kalimat dapat berubah, pisang itu digoreng supaya matang. Klausa dapat disebut pula sebagai suatu kalimat jika memiliki intonasi final. Selain itu, kalimat juga memiliki ide atau gagasan utuh yang dapat membuatnya berdiri sendiri, sementara itu klausa tidak memilikinya. Selanjutnya, analisis sintaksis. Menurut Perhar, secara sistematis sintaksis terdiri atas tiga tataran, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Oleh karena itu, analisis sintaksis juga dapat dilakukan pada tiga tataran tersebut. Analisis fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi berikut. Subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek ditandai dengan huruf kapital. Predikat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Mudahnya, predikat menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Predikat ditandai dengan menggunakan huruf P besar. Selanjutnya yaitu objek. Seperti yang sudah umum diketahui, objek mudahnya adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Fungsi objek ialah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat
dengan mudah dikenali dengan melihat verba transitif mengisi predikat yang mendahuluinya. Selanjutnya, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan waktu, tempat, dan sebagainya pada kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Selanjutnya, kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat, seperti nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbial, preposisi. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis, yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Oke, demikianlah penyampaian materi sintaksis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.